Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pagi ini dalam kondisi yang sehat, dalam kesibukan teman-teman mendalami proyek-proyeknya dan menyelesaikan tugas-tugas yang memang perlu dilakukan. Teman-teman, pagi ini saya ingin membuatkan sebuah video tentang 6 topik berpikir, sebuah materi, sebuah suplemen yang saya kira penting untuk teman-teman ketika teman-teman coba memulai sebuah proyek dan itu teman-teman melibatkan orang lain di dalam sebagai sebuah tim di dalam menyelesaikan proyek itu. Memang keuntungan melibatkan orang lain tentunya kita akan memiliki banyak resource. Hal yang kita tidak punya bisa di cover oleh orang lain dan itu memungkinkan kita untuk kemudian memiliki resource yang tidak terbatas. Sekali lagi, kalau Anda ingin berbisnis, ingin mengembangkan sebuah proyek inovasi, Anda tidak bisa berangkat sendirian. Anda harus melibatkan resource-resource yang ada di sekitar Anda untuk kemudian bisa membantu teman-teman mencapai proyek atau bisnis itu lebih cepat. Sekaligus sebenarnya challenge-nya juga tidak sederhana. Kenapa? Karena melibatkan kepala banyak orang itu tentunya membutuhkan seni bagaimana mengelolanya sehingga teman-teman justru dengan banyaknya resource itu malah membuat teman-teman lebih efektif, tidak kemudian justru membuat teman-teman terkendala. Ya, saya akan share screen, ada materi yang menarik tentang 6 topik berpikir yang mudah-mudahan ini bisa jadi suplemen untuk teman-teman memanage bagaimana sih cara kita berkolaborasi dengan anggota tim yang lain, mengambil keputusan dari orang-orang yang berbeda, memanage meeting, bagaimana meeting itu menjadi lebih efektif karena tentunya dengan melibatkan banyak orang, kadang justru tidak mudah untuk kemudian mengambil keputusan, terutama keputusan-keputusan sifatnya strategis dan memang teman-teman dituntut untuk mengambil keputusan jangka pendek, secara cepat. Ini tentunya teman-teman sudah pernah melihat ada sebuah materi yang menarik dengan judul 6 topik berpikir atau bukunya kita biasa lihat, Anda teman-teman juga bisa googling Six Step Thinking, sebuah buku mengenai lateral thinking, berpikir secara lateral. Bukunya ditulis oleh Edward de Bono. Ini saya kira menarik untuk kemudian kita bisa sharing apa sih sebenarnya 6 topik berpikir itu. Nah, ini yang saya kira quotes yang sangat umum. Teman-teman bisa, jika teman-teman ingin kaya, Anda bisa melakukan sendiri dengan bisnis. Namun, jika teman-teman ingin membangun bisnis yang terus tumbuh, Anda butuh tim yang hebat. Gitu ya. Jadi karena kita punya banyak keterbatasan, maka kita butuh mengundang talent-talent terbaik, resource dari eksternal untuk kemudian membuat sinergi yang hebat dan pada akhirnya resultnya juga lebih besar. Nah, namun bekerja dengan banyak kepala bisa jadi membantu kita lebih cepat sampai ke tujuan, namun juga sekaligus bisa menghambat perjalanan itu sendiri. Makanya perlu kecermatan, perlu keterampilan untuk kemudian memanage resource yang ada. Nah, pendekatan ini disebut sebagai pendekatan lateral thinking. Apa sih lateral thinking dan apa itu 6 topik berpikir? Ya, kita sama-sama. Jadi sesi suplemen ini kita ingin jelaskan apa sih arti dari berpikir bersama atau lateral thinking. Bagaimana sih cara kita berpikir bersama dalam tim kita sehingga mudah untuk kemudian mencapai kesepakatan, bukan cuma kesepakatan saja, tapi kesepakatan yang berkualitas tentunya. Tidak hanya sepakat, tapi juga kesepakatan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengidentifikasi jenis topi. Jenis topi itu cara berpikir
tiap-tiap orang dari kita. Karena sekali lagi orang itu punya kecenderungan masing-masing untuk kemudian berpikir dan bekerja dengan orang lain. Maka cara yang bijak adalah memahami bagaimana cara berpikir mereka dan bagaimana kemudian mengakomodir satu sama lain. Supaya gesekan itu tidak apa namanya, meruncing. Gesekan saya kira penting untuk kemudian merumuskan sesuatu itu bisa lebih baik. Tapi kalau kemudian gesekan itu membuat semuanya jadi stuck, nah ini yang kemudian kita harus paham bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga, mempelajari bagaimana cara berpikir yang baik, terutama berpikir secara bersama-sama dalam sebuah tim, dan yang kemudian yang terakhir mengaplikasikan metode 6 pemikiran untuk memecahkan masalah dalam kegiatan berpikir kita. Oke, apa sih sebenarnya lateral thinking itu atau berpikir bersama itu? Lateral thinking adalah mengkondisikan agar orang-orang yang bekerja dalam sebuah tim itu bisa berpikir ke arah yang sama. Maksudnya bukan untuk kemudian semuanya dipaksa untuk memahami sebuah ide atau memahami sebuah persetujuan, tidak. Tapi dengan memiliki framework berpikir yang sama, orang itu akan mudah untuk kemudian setuju atau merumuskan sebuah kesimpulan. Penting untuk kemudian bukan mengarahkan orang untuk menyetujui sebuah arah tertentu atau sebuah ide tertentu, tapi bagaimana kita bisa membuat orang itu satu frekuensi, orang itu punya pemikiran yang sama, framework bersama, sehingga mereka lebih mudah untuk kemudian memutuskan, mudah untuk kemudian mendapatkan persetujuan. Kenapa? Karena bila kita berpikir sendiri, nah ini berpikir bersama itu mengharuskan kita untuk berpikir di satu jalur atau satu sudut untuk ini lebih ke bagaimana kita menghindari kerancuan. Karena kadang-kadang bukannya orang itu tidak mudah setuju dengan kita, tapi karena memang sudut pandang yang diambil sejak awal memang berbeda. Itu yang saya kira penting untuk kemudian teman-teman tahu caranya bagaimana membingkai sebuah meeting, membingkai sebuah rapat, atau membingkai sebuah model brainstorming, sehingga lebih mudah untuk kemudian merumuskan sebuah hasil yang berkualitas. Bukan cuma sekedar setuju saja, tapi persetujuannya itu merupakan persetujuan yang berkualitas. Hasil pemikiran kritis. Jadi setiap orang punya daya kritis masing-masing, tapi pada akhirnya kekritisan itu tidak membuat debat kusir, tapi justru membuat mudah untuk kemudian mendapatkan persetujuan. Saya kira ini seringkali teman-teman merasa bahwa ketika saya ketemu dengan orang-orang pinter, ide-idenya bagus, tapi kok sulit ya kemudian mencapai persetujuan. Nah, berpikir lateral membantu kita untuk kemudian teman-teman tetap melakukan brainstorming dengan daya kritis, tapi mudah untuk kemudian mufakat. Nah, ini kan menarik. Tidak kehilangan kritis, tapi juga mudah untuk kemudian mendapatkan persetujuan. Persetujuannya tentunya harus berkualitas. Kenapa sih? Nah, ini berpikir bersama atau berpikir lateral itu penting. Karena cara berpikir kita menentukan hasil pemikiran kita. Ya, kenapa kok kita seringkali susah untuk kemudian mencapai persetujuan atau terkesan debat kusir? Ya karena memang cara berpikirnya, framework-nya berbeda, sehingga tidak gampang untuk mencari titik temu. Yang kedua juga, ketika kita belajar untuk memahami berpikir lateral, kita jadi lebih bijak untuk kemudian melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Ketiga, nah ini kesuksesan berpikir, kecenderungan orang untuk kemudian mudah mengambil keputusan itu tergantung dari cara kita berpikir. Nah, kenapa sih kok harus kita belajar berpikir lateral atau berpikir secara bersama-sama? Karena memang cara ini membuat agenda meeting, agenda brainstorming itu menjadi lebih optimal. Kenapa? Karena kalau kita berpikiran pada arah yang sama,
lebih mudah untuk kemudian mengambil keputusan yang berkualitas. Nah, seperti gambarnya di sini. Kalau kemudian semuanya punya komitmen yang sama, gitu. Semuanya ingin sepeda ini melaju kencang ke sebuah tujuan. Tapi kalau kemudian arahnya berbeda, ini tentunya menjadi kendala. Tapi kalau kita bisa membantu orang-orang itu memiliki arah yang tepat, apapun kontribusinya, tentunya tiap orang punya kemampuan kapasitas tenaga yang berbeda-beda. Tapi kalau arahnya kita bisa bantu mereka sama, lebih mudah untuk kemudian sampai ke tempat tujuan. Lebih optimal, dan yang kedua lebih fokus kita. Karena apa? Karena saling menunjang. Tidak semuanya ingin berkontribusi, tapi kalau kemudian arahnya berbeda, ini yang menjadi masalah. Nah, berpikir bersama membuat kita jadi lebih produktif, menggunakan atau bicara dengan bahasa yang sama, sehingga lebih mudah untuk kemudian mendapatkan hasil yang berkualitas. Apa sih 6 topik berpikir? Sederhananya adalah 6 topik berpikir ini memudahkan kita untuk menganalisa permasalahan. Paling gampang, orang itu punya 6 kecenderungan dalam berpikir. Edward de Bono menganalogikan 6 cara berpikir ini dengan 6 warna topi. Jadi setiap orang itu bisa menggunakan atau punya kecenderungan untuk menggunakan 6 topi. Makanya disebut topi, itu topi kan dipakai di kepala. Jadi orang itu ternyata punya 6 kecenderungan untuk berpikir dalam merespon sesuatu. 6 warna itu apa saja nanti kita akan pelajari, tapi setiap warna yang pasti mencerminkan satu cara berpikir yang saling berbeda. Nah, topi-topi inilah akan membantu kita untuk memahami orang lain. Sekaligus bagaimana kita bisa mengarahkan orang lain itu untuk kemudian mudah merumuskan sebuah kesepakatan. Nah, kita bisa pakai ini tentunya untuk pemecahan masalah, membuat perencanaan kegiatan, membantu kelancaran pelaksanaan diskusi dalam meeting, brainstorming, urun rembuk, dan apapun di setiap kesempatan di mana Anda harus mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan dan berbagai orang. Nah, ini yang menarik. Berbagai pertimbangan dan berbagai orang. Kadang-kadang kita saja itu suka bingung untuk mengambil keputusan karena banyaknya pertimbangan. Apalagi kita harus melibatkan orang lain untuk kemudian mengambil keputusan. Kita punya pertimbangan sendiri, orang lain juga punya pertimbangan sendiri. Maka kompleksitasnya pasti akan terjadi. Nah, 6 topik berpikir ini adalah yang pertama. Jadi yang pertama adalah topi putih. Topi putih itu apa sih? Topi putih itu topi netral, topi objektif, berpikir berdasarkan data-data, fakta dan keadaan yang sesungguhnya. Jadi topi putih ini diumpamakan apa ya? Diumpamakan kertas putih, tidak ada coret-coret apapun, jadi itu netral, objektif, apa adanya. Berpikir berdasarkan data dan fakta. Yang kedua, topi merah. Merah itu apa? Merah itu topi emosional dan intuitif. Intuitif itu lebih menggunakan intuisi, berpikir menggunakan intuisi dan perasaan. Ini biasanya cara kita mengambil keputusan. At the end of proses biasanya mengambil keputusan itu berdasarkan intuisi atau emosi atau perasaan. Ya. Tapi sebelumnya juga kita perlu dipaparkan oleh data-data. Yang ketiga, topi hitam. Topi hitam itu apa? Hitam itu punya kecenderungan untuk berpikir secara serius dan pesimis. Pesimis di sini artinya mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi, terutama hal-hal negatif sebagai bentuk antisipasi. Berpikir sehati-hati mungkin dan semuanya berdasarkan logika. Sekali lagi ya, meskipun pesimis, meskipun berpikir tentang worst skenario, harus berdasarkan logika. Kalau tidak berdasarkan logika, hanya kekhawatiran semata, berarti kita menggunakan topi warna merah. Karena topi warna merah adalah menggunakan perasaan. Berikutnya, topi kuning. Topi kuning itu apa? Topi kuning itu identik dengan ini, hal yang sifatnya ceria, berpikir secara optimis. Optimis, berani mengambil resiko,
Ini lawannya dari topi hitam. Kalau topi hitam tadi hati-hati, semuanya ditimbang, dampak negatifnya dihitung. Kalau kuning tidak, kuning lebih ke berpikir optimis. Apa dampak positifnya jika keputusan ini kita ambil? Lebih ke berani mengambil resiko, tapi juga harus berdasarkan data, ya, berdasarkan logika. Jadi tidak sekedar kepengen, tidak sekedar bagus saja. Kalau sekedar bagus saja, ini keren begitu, tapi tidak ada alasan logikanya, berarti Anda menggunakan topi warna merah. Kemudian ini yang menarik, topi warna hijau. Hijau itu identik dengan sesuatu yang fresh. Hijau itu apa? Berpikir kreatif, memakai kebebasan, berpikir tanpa batas, lateral thinking. Jadi hijau itu ada kalanya kita itu bisa menggunakan cara berpikir yang liar. Apapun idenya itu bisa kita akomodir. Jadi tidak ada batasan. Tidak pernah dilihat apa kelebihannya, tidak pernah dilihat apa kekurangannya, tidak pernah dievaluasi apa dampak positif dan dampak negatifnya, dan juga tidak, kadang-kadang tidak sesuai dengan realitas. Cara berpikir topi hijau ini penting. Untuk apa? Untuk memancing orang itu lebih kreatif. Kadang-kadang kreativitas itu memang imajinasi. Bukan kemudian kita diajak untuk bermimpi, tidak. Tapi cara berpikir imajinatif ini justru kemudian akan memancing untuk kita lebih bisa memberikan ide-ide masuk akal yang lebih beragam. Kemudian yang terakhir adalah warna biru. Nah, warna biru ini apa? Biru identik dengan apa ya? Laut, langit, gitu. Berpikir tenang. Ini kata kuncinya adalah tenang, berpikir secara terarah dan terorganisir. Terarah, cakrawalanya jelas dari ujung ke ujung, lalu lebih ke bagaimana kita berpikir secara rapi. Detailnya seperti apa aplikasinya? Nah ini teman-teman. Otak kita akan menjadi maksimal bila hanya berpikir dalam satu warna pada satu saat. Ini kata kuncinya. Otak kita itu akan maksimal, sama brainstorming kita akan maksimal kalau kita hanya berpikir dengan satu topi, satu warna topi pada saat yang sama. Dengan kesadaran warna itu, maka bola ide akan lebih mudah dimainkan. Ini konkretnya seperti apa ya, nanti kita akan lihat. Nah ini contoh, ini misalkan aturan main. Jadi perhatikan teman-teman, dalam setiap brainstorming, setiap kita urun ide, urun rembuk, kenapa sih kok kadang-kadang kita itu seringkali debat kusir, padahal kita punya tujuan yang sama. Semuanya ingin berkontribusi yang terbaik supaya ide itu bisa dirumuskan. Tapi kenapa dalam prosesnya seringkali kita berbenturan, tidak bisa ketemu, padahal niatnya, intensinya sama. Ini yang perlu diperhatikan, bagaimana cara kita kemudian ketika kita berinteraksi dengan anggota tim, memiliki kepentingan yang sama, tapi sudut pandang yang berbeda. Seperti apa kita bisa mengakomodirnya. Yang pertama, fokus pada arah pemikiran. Jadi ketika kita brainstorming, aturlah pada satu waktu Anda hanya berpikir dengan satu topi. Misalkan contohnya, yuk di sesi awal ini misalkan untuk kemudian merumuskan apa yang terbaik untuk tim kita, kita bisa menggunakan topi hijau misalkan. Oke, ketika kita bilang 5 menit pertama, yuk kita sama-sama menggunakan topi hijau. Untuk kemudian kita minta ide, apa yang mungkin, solusi-solusi apa yang mungkin bisa dirumuskan dari permasalahan ini. Maka pada momen itu, setiap orang harus menggunakan topi hijau. Semua orang harus bisa berpikir kreatif untuk bisa memberikan ide-idenya. Tentunya apa? Topi hijau kan tidak perlu berdasarkan fakta dan data, tidak perlu melibatkan perasaan, tidak perlu menggunakan data. Kenapa? Karena kita topi hijau. Jadi pada saat itu, pada momen itu, setiap orang harus menggunakan topi hijau dan setiap orang harus menggunakan cara berpikir yang sama. Apa itu? Pokoknya kontribusi ide. Masuk akal, enggak masuk akal, pokoknya pada momen itu mereka harus menggunakan topi hijau atau memberikan banyak ide.
Terus gimana dengan ide itu? Nanti kalau nggak masuk akal gimana? Nanti kalau itu kemudian memberi ada dampak yang kurang baik di masa depan, resikonya tinggi bagaimana? Nanti akan ada waktunya untuk kita mengkritisi ide-ide. Yang penting adalah ide ini ngumpul dulu banyak menggunakan topi hijau. Bayangkan kalau kemudian saya pakai topi hijau, teman-teman pakai topi hitam. Itu nggak ketemu. Begitu saya kasih masukan ide yang kemudian kreatif, teman-teman langsung mengkritisi. Wah, nggak bisa, itu biayanya kan mahal. Kita nggak punya teknologinya dan lain sebagainya. Maka pada saat itu brainstorming akan stuck. Kenapa? Karena kita menggunakan topi yang berbeda-beda pada saat yang sama. Yang pertama. Yang kedua, jangan menyamakan orang dengan warna topinya. Nah, ini. Warna topi itu hanya melekat pada saat orang melakukan brainstorming. Jadi jangan pernah melabel orang itu sesuai dengan warna topinya. Misalkan dalam sebuah diskusi seringkali kita mendapati ada teman-teman kita yang kritis banget begitu. Setiap ada ide selalu dikritisi. Perhatikan bahwa orang-orang seperti itu bukan karakternya yang pesimis, bukan. Tapi karena dia pengen menunjukkan ke teman-teman bahwa ini loh ada resiko-resiko yang sebenarnya harus teman-teman ketahui. Jangan sampai Anda mengkritik dia, wah ini teman kita kok selalu negatif thinking saja. Bukan teman-teman. Jadi topi itu bukan karakter. Topi itu hanya sebuah cara berpikir yang digunakan untuk kemudian memudahkan untuk mengambil keputusan. Apakah itu dia memposisikan dia sebagai orang negatif? Nanti ada kalanya kita ini perlu untuk menjadi orang-orang yang menggunakan topi negatif. Jika dalam diskusi itu diinginkan, kira-kira dari sekian banyak rencana kita, ide kita itu, apa resiko-resikonya? Sehingga kita bisa memilih ide yang resikonya paling kecil. Nah, pada momen itu, teman-teman mau tidak mau harus menggunakan topi kritis atau negatif. Kemudian yang ketiga, jangan menyalahkan pendapat. Tidak fokus pada siapa yang benar dan salah, tapi fokuslah pada hal konstruktif yang bisa dikontribusikan oleh orang. Jangan dikira topi negatif, pikiran negatif itu tidak dibutuhkan. Justru dibutuhkan pada saat yang tepat. Kenapa? Karena kalau semuanya tidak pernah dikritisi, semuanya tidak pernah ditimbang hal-hal negatifnya, kita bisa ke depan, kita bisa berisiko untuk melakukan kesalahan yang sama. Ya. Kemudian yang keempat, pakailah topi-topi yang diperlukan saja. Jadi jika dibutuhkan untuk mengkritisi ide, ya gunakan topi merah. Jangan sampai ada yang kemudian menggunakan topi kuning. Nanti jadi kontrarian. Ini mau mengkritisi, kok tiba-tiba ada yang menyampaikan bahwa kita harus optimis. Nah, bukannya enggak boleh, bukannya kita tidak butuh optimisme, butuh, tapi perhatikan bahwa kondisi seperti itu adalah salah momen atau salah tempat. Itu kan menggunakan topi apa? Menciptakan kesamaan, sehingga bahasanya sama, lebih mengoptimalkan kerja otak dan fokus. Keragaman pemikiran banyak orang menghasilkan pemikiran yang baik. Nah ini, jangan sampai keragaman itu membuat kita jadi tidak mudah untuk mencari titik temu. Kemudian yang ketiga, keuntungan menggunakan 6 warna topi ini membantu anggota tim untuk berpikir tanpa dipengaruhi karakternya, sesuai dengan kebutuhan. Anda tipikal orang optimis, tidak boleh setiap saat optimis. Pada satu momen dibutuhkan Anda untuk berpikir kritis, ya Anda tidak boleh tetap menjadi orang yang optimis. Jadi Anda menjadi orang yang efektif pada kondisi apapun. Menghilangkan ego masing-masing orang, ya, nggak maksain bahwa yang dimiliki yang terbaik, tapi kita harus ngerti pada kondisi apa kita berkontribusi terbaik. Mengurangi perdebatan, dan kita akan memakai lebih banyak otak karena keterpaksaan untuk berpikir di jalur masing-masing jalur topi. Nah, ini kita latihan. Nah, ini pemikiran jernih yang baik akan menguntungkan secara bisnis karena ini berasal dirumuskan dari persetujuan yang baik. Ide yang bagus keluar karena cara berpikir yang baik, budaya tim yang memungkinkan ide berkembang baik.
Nah, yuk kita belajar yuk sekarang. Apa sih itu topi warna biru? Nah, ini. Topi warna biru, ini bayangkan biru itu langit ya. Bayangkan biru itu laut. Langit itu apa ya? Jadi biru itu luas. Bagaimana kita diajak untuk fokus menciptakan sebuah struktur. Biasanya ini kita gunakan untuk kemudian di meeting, itu biasanya untuk merumuskan agenda meeting gitu. Jadi topi biru itu lebih ke menciptakan struktur, ini misalnya membuat jadwal, mendefinisikan masalah, mengatur proses. Hari ini kita mau meeting untuk merumuskan apa? Oke, merumuskan ide-ide. Kemudian apa? Kemudian mengkritisi ide. Kemudian di akhir sesi hari ini kita akan merumuskan 2 ide yang akan kita timbang menjadi ide-ide terbaik. Nah, itu berpikir terstruktur. Seringkali rapat itu tidak efektif karena nggak punya struktur. Ini mulainya jam berapa, berakhirnya jam berapa, apa yang dibahas, itu nggak jelas. Nah, kalau nggak jelas kita bisa kemana-mana. Makanya berpikir menggunakan topi biru ini penting untuk kemudian memberi batasan yang jelas. Sebenarnya tujuan dari kita menyampaikan pendapat ini batasan-batasannya di mana. Memberikan instruksi dan mengorganisir penggunaan topi warna lain. Nah, seperti tadi. Oke, teman-teman ya, kita pagi ini kita akan brainstorming. Kira-kira ide apa yang terbaik teman-teman bisa kontribusikan? Kita menggunakan topi hijau. Nanti jangan pernah ada batasan dalam memberikan kontribusi ide, lalu setelah itu kita akan kritisi bersama-sama. Dan pada akhir sesi kita akan merumuskan 1 atau 2 solusi final dari pertemuan hari ini. Diskusi kita terus terang setengah jam, kita nggak punya waktu banyak, jadi teman-teman langsung to the point. Nah, itu cara berpikir topi biru. Kuncinya apa? Disiplin dan fokus. Nah, biasakan teman-teman dalam rapat, Anda mengerjakan tugas itu di awal Anda menggunakan topi biru. Nah, ini kan identik dengan langit. Langit itu luas, maka harus teman-teman batasi, strukturkan supaya nggak kemana-mana. Nah, warna biru ini apa? Ini menarik ini. Buat tujuan yang jelas bagi arah diskusi. Apa yang Anda cari, seperti apa yang Anda inginkan, itu di awal perlu disampaikan. Biasanya memang bagus topi biru itu Anda gunakan untuk membuka dan menutup sebuah pertemuan. Membuka dan menutup sebuah diskusi. Lingkup ini, apa sih persoalan terbesarnya? Situasi apa yang akan kita hadapi? Apa latar belakang dari diskusi ini? Perlu disampaikan supaya orang punya gambaran. Oh, batasannya A sampai F. Sehingga kita nggak kemana-mana, nggak sampai A sampai Z. Kemudian bisa dijelaskan topi warna apa saja yang kira-kira dibutuhkan ketika kita berdiskusi. Adakah alternatif penyelesaian? Hal-hal apa yang perlu dipertanyakan. Jadi penting teman-teman semuanya ketika memulai dan mengakhiri sebuah sesi diskusi itu Anda menggunakan topi biru. Apa? Membatasi. Apa sih batasan-batasan hasil yang akan dicapai? Kira-kira apa yang boleh dan tidak do and don'ts-nya seperti apa? Itu jelas. Supaya orang di awal itu sudah menyiapkan dirinya. Nah, mulailah dengan topi warna biru, ya. Kemudian juga akhiri dengan topi warna biru. So, kesimpulannya apa nih dari diskusi kita pagi ini? What next? Apa yang langkah yang perlu kita lakukan? Siapa yang kemudian bertanggung jawab atas keputusan yang kita sudah ambil? Adakah solusi yang kemudian bisa dijalankan segera? Ini kalau bisa di awal itu memang dirumuskan sehingga orang jelas, nggak kemana-mana ketika diskusi. Jadi ini yang topi biru. Yang kedua adalah topi apa? Topi putih. Nah, ini identik, ini teman-teman nggak kelihatan, ini adalah sebuah kertas. Pasti topi putih itu, adalah berpikir secara netral dan objektif berdasarkan data-data yang ada. Ini penting teman-teman semuanya untuk bisa memberi batasan. Oke guys, selama 5 menit ke depan, yuk kita diskusi berdasarkan data yang teman-teman tahu masing-masing. Jadi fokus kita berdasarkan data. Jangan dikritisi, jangan optimis, dan jangan baper di sini. Pokoknya kita tunjukin aja datanya bagaimana. Faktanya seperti apa.
Misalkan saya waktu dengan istri saya pengen memilih sekolah yang terbaik untuk anak saya, yang pertama kita nggak perlu debat kusir plus minusnya sekolah-sekolah itu. Enggak. Pokoknya ambil brosurnya, googling, semuanya ditaruh di meja, ada berapa sih alternatif sekolah yang kita akan coba identifikasi. Itu. Semuanya ditaruh di meja, data-datanya. Kelebihannya apa, pokoknya semuanya datanya lengkap. Apa yang kita ketahui, apa yang enggak kita ketahui. Mungkin kita bisa googling apa yang perlu kita ketahui. Kalau perlu kita tanya, kita datengin sekolahnya. Tapi datengin sekolahnya itu bukan untuk mengambil keputusan, hanya sekedar ngumpulin data. Jadi di awal biasanya kalau model brainstorming, yuk kita menggunakan topi warna putih. Topi warna putih apa? Pokoknya datanya masuk semuanya. Buang jauh-jauh opini, intuisi, ide baru, mengkritisi. Jangan. Di sini kita dalam topi putih itu yang kita perlu gunakan adalah fakta-fakta yang dipercaya dan fakta-fakta yang telah diperiksa. Semuanya berdasarkan fakta. Itu penting sebagai dasar kita untuk kemudian nanti mengambil keputusan, misalkan menggunakan topi hitam mengkritisi. Kalau Anda tidak punya data, apanya yang dikritisi? Jangan sampai Anda menggunakan topi hitam, nanti jadi cenderungnya menggunakan topi merah. Kenapa? Karena nggak punya data yang cukup. Jadi mengkritisinya pakai emosi. Saya nggak suka nih. Kenapa? Ya nggak tahu, nggak suka aja. Nah, itu juga tidak bagus. Jadi penting untuk kemudian di awal itu teman-teman, jadi teman-teman bisa mengkondisikan. Di awal Anda kondisikan agendanya seperti apa, kemudian gunakan topi warna putih misalkan, gunanya apa? Untuk mendapatkan data-data yang lengkap. Karena tanpa adanya data-data yang lengkap agak susah mengambil keputusan. Ya, agak susah kemudian membangun optimisme, agak susah mengkritisi. Kenapa? Karena datanya tidak lengkap. Topi warna putih. Yang kedua yang menarik, topi warna merah. Merah itu identik apa ya? Ini api ya. Fire itu panas. Apa itu? Emosi dan feeling. Jadi topi warna merah itu kita mengkondisikan orang untuk berpikir secara intuitif menggunakan insting, emosi dan perasaan Anda. Tidak perlu memberikan alasan logis atau data konkret. Tidak perlu konsisten seperti sesi sebelumnya. Kenapa? Ini penting untuk kemudian biasanya topi merah itu kita gunakan untuk voting misalnya, mengambil keputusan akhir. Oke ya, datanya kita sudah ada, kita sudah timbang nih. Positifnya apa, negatifnya apa. Ya, kita sudah timbang-timbang. Kemudian kita juga sudah mencari alternatif kira-kira ide-ide yang bisa teman-teman berikan, alternatif ide kreatifnya apa. Kita sudah timbang idenya ini positif, negatif, maka 1 menit ke depan kita memutuskan mana ide yang kira-kira kita akan jalankan. Maka pada momen itu gunakan warna merah. Sudah, alasannya sudah kita sebutkan tadi, datanya sudah jelas, dampaknya sudah kita analisa, optimismenya kita sudah analisa. Jadi pada akhirnya ambil keputusan. Voting. Begitu sudah diputuskan, tidak boleh kembali lagi. Jadi topi merah itu begitu. Pada akhirnya keputusan manusia itu selalu emosional. Yes. Seperti waktu saya milih sekolah untuk anak saya dengan istri saya. Kita udah timbang-timbang, datanya udah lengkap. Terus kita lihat, ini ada positifnya, ini ada negatifnya. Positifnya, negatifnya, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya setelah kita timbang, kita memutuskan kayaknya kita memilih sekolah yang dekat dengan rumah kita. Kenapa? Karena kita lebih aman. Lebih serta. Nah, itu. Pada akhirnya kita menggunakan topi warna merah. Tapi jangan tiba-tiba menggunakan topi warna merah. Anda harus pertimbangkan banyak hal, dan pada akhirnya Anda bisa menggunakan emosi untuk kemudian memutuskan. Kenapa? Karena menggunakan emosi ini, Anda akan paham konsekuensinya dan bagaimana Anda akan berkomitmen terhadap keputusan Anda. Kemudian, ini yang menarik. Topi warna kuning. Apa sih topi warna kuning? Identik dengan ini, sunrise, hangat, optimis. Ya, pagi hari kan seperti itu, optimis. Apa itu topi warna kuning? Nah, berpikir secara positif, optimis dan berani mengambil kesempatan yang ada. Sekali lagi, dalam merumuskan sebuah keputusan, kita harus menimbang-nimbang, kita harus melihat aspek optimisnya seperti apa.
Dampak positif yang akan kita dapatkan ketika kita menjalankan ide ini apa? Harus berdasarkan logika. Ya, kalau tanpa logika artinya Anda berpikir merah. Cuman optimis saja. Oh, saya yakin kok ini akan bagus. Sekolah ini akan bagus. Tapi apa datanya? Apa alasannya? Kalau tidak ada ya itu juga sama dengan berpikir merah. Ya, jadi setelah Anda menimbang-nimbang data, Anda lihat sisi positifnya, Anda timbang-timbang. Fokuslah pada keuntungan yang akan diraih, situasi yang menguntungkan. Coba ya bayangkan ya, kalau ini kita wujudkan, masalah ini menyelesaikan masalah banyak orang, waduh kita, startup kita akan, mungkin bisnis kita akan dilirik orang dan didanai oleh pihak perbankan. Nah, lihat potensi-potensi seperti itu, eksplorasi pada sisi positif. Menggunakan apa? Menggunakan warna kuning. Pada saat brainstorming, teman-teman bisa sampaikan ini, yuk kita berpikir warna kuning. Coba bayangkan kalau ide ini dijalankan, apa sih dampak positifnya yang akan terjadi? Semua orang akan mungkin berkontribusi. Yang berikutnya adalah topi hijau. Topi hijau itu apa? Identik dengan ini, daun, warna fresh. Ya, apa topi hijau itu? Ide baru, konsep, persepsi, hal-hal yang mungkin belum menjadi realita. Kreasi, alternatif, pendekatan baru, kreatif dan lateral thinking. Nah ini, warna hijau itu apa? Berpikir ada ide baru, konsep baru. Kadang-kadang teman-teman untuk kemudian mendapatkan sebuah sudut pandang baru, kita harus bisa mendorong anggota tim kita untuk kemudian, yuk, apa nih ide yang kira-kira teman-teman bisa kontribusikan supaya ide ini bisa kemudian berkembang. Nah, izinkan orang untuk kemudian melakukan imajinasi, memberi kontribusi atas ide-ide yang bahkan nggak masuk akal. Itu penting teman-teman semuanya. Untuk apa? Bukan kemudian kita akan memilih salah satu, bisa jadi itu hanya trigger untuk membuat muncul nantinya sebuah alternatif ide yang memang betul-betul baru, out of the box, tapi juga punya kelayakan. Nah, fokuslah pada mencari alternatif baru. Pemecahan masalah, kemudian persoalan. Topi ini akan memberikan pendekatan baru dalam melihat sebuah masalah. Tidak menggunakan sisi kritis, tidak menggunakan sisi keuntungan hal positif yang akan diraih, tapi ini imajinatif sifatnya. Jangan dibatasi oleh dogma, membelenggu, dan tidak perlu mengikuti hal-hal yang sifatnya normatif. Topi warna hijau. Nah, berikutnya, ini topi apa? Warna hitam. Identik dengan hal yang gelap, pesimis. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Dalam melakukan brainstorming, mengambil keputusan, kita penting untuk kemudian mengkritisi banyak hal. Kenapa? Karena kalau ide itu tidak pernah dikritisi, maka kita tidak akan tahu resikonya. Cuman memang Anda harus tahu saatnya yang tepat. Mana momentum yang tepat untuk kemudian mengkritisi. Seperti tadi, misalkan sudah disampaikan datanya, sudah disampaikan ide-idenya menggunakan topi hijau, sudah ditimbang hal positifnya apa. Oke, apakah itu kemudian akan dilaksanakan? No, jangan dilaksanakan dulu, karena Anda harus timbang aspek negatifnya apa. Perlu, supaya apa? Supaya worst scenario, kalaupun hal itu nanti gagal, Anda bisa antisipasi. Nah, ini. Berpikir kritis, waspada, berhati-hati tentang kemungkinan gagal. Berdasarkan data, devil advocate. Jadi kadang-kadang kita harus menjadi seorang yang kritis, mempertanyakan segala hal. Ini gimana? Kalau ini terjadi, apa yang kita akan antisipasi? Nah, orang seperti ini penting. Cara berpikir tali warna hitam ini penting. Supaya nggak cuma optimis, tapi kemudian tidak memperhatikan risiko. Kadang kita harus memposisikan seperti itu dalam satu waktu. Kita bisa kondisikan orang. Oke, kita punya 10 ide yang akan kita rilis. Kira-kira apa dampaknya kalau 10-10-nya kita preteli satu-satu. Sehingga kita identifikasi apa sih resiko-resikonya. Cara berpikir topi hitam ini menarik. Kemudian kita bisa implementasi. Caranya gimana? Keluarkan semua kekhawatiran. Hal-hal yang mungkin akan terjadi. Yang kira-kira menyebabkan kegagalan. Negatif tapi logis. Pisahkan antara kekhawatiran yang berasal dari emosi, topi merah, dengan logika. Tidak harus fair. Kadang-kadang nggak beralasan, kamu kok parno banget gitu. Nggak apa-apa, tapi yang penting harus ada fakta. Harus ada kebenaran dalam kekhawatiran itu. Oke. Nah ini.
Teman-teman, itu tadi 6 topi berpikir. Ya, teman-teman sudah bisa lihat. Meeting, urun rembuk, tukar pikiran, itu seringkali campang-camping karena kita cenderung berdebat untuk menggunakan topi-topi yang berbeda. Teman-teman bisa bayangkan, satu orang menggunakan topi hitam, yang satu optimis, yang satu mimpinya gede menggunakan topi hijau, yang satu menggunakan perasaannya. Itu nggak akan ketemu. Teman-teman sering alami seperti ini. Nah, kita bisa memaksimalkan otak atau banyak orang dengan cara yang baik, itu dengan cara mengkondisikan. Bukan kemudian tidak mengizinkan orang untuk menggunakan topinya masing-masing, tidak. Tapi kita harus paham, topi-topi itu digunakan pada momen apa, pada saat apa. Pada saat dia dibutuhkan, dia akan sangat efektif. Nah ini, kesimpulannya ini. Biru menciptakan fokus, membuat kesimpulan, overview, merencanakan sebelumnya. Topi hitam menimbang apakah bagaimana jika ini gagal, waspada, mitigasi, ya. Jika ada kesalahan bagaimana dengan alasan yang logis, sementara yang merah emosi dan intuisi, tidak pakai alasan. Pokoknya ini biasanya keputusan akhir. Pada akhirnya kita harus milih apa? Nggak tahu kenapa alasannya, tapi setelah nimbang-nimbang semuanya, maka intuisi yang akan kemudian memutuskan. Green hat ini ide alternatif, yellow itu mengapa ini akan berhasil, keuntungan value yang akan didapatkan, alasan logis untuk menunjukkan keberhasilan, sementara yang putih adalah netral, cara berpikir netral, berdasarkan data tentunya data-data yang tepat, yang tadi yang tervalidasi dan data-data yang memang bisa dipercaya. Kebingungan dalam berpikir akan membuat kebingungan mencari solusi yang tepat. Bila kita sadar akan topik kita, maka persoalan lebih mudah untuk diselesaikan. Betul ya? Jadi kalau kita paham pada momen-momen tertentu kita harus bisa mengkondisikan orang menggunakan topi-topi tertentu sesuai dengan tujuan kita, itu akan lebih mudah untuk kemudian. Nah ini contoh yang paling gampang. Ada skenario, kita bisa menggunakan banyak skenario dalam sebuah meeting. Misalkan kita menggunakan skenario pertama. Apa ini? Misalkan kita buka meeting dengan menggunakan topi biru. Guys, kita pagi ini akan rapat untuk kemudian kita pengen mendapatkan ide sebanyak-banyaknya dari teman-teman. Lalu kita akan lihat datanya dan pada akhirnya kita akan memutuskan. Atau seperti ini, kita menggunakan skenario topi biru, merah, putih, dan kuning. Oke, apa misalkan? Yuk kita pagi ini ingin brainstorming, di akhir sesi kita pengen mendapatkan kira-kira ide-ide apa yang punya potensi untuk kita jalankan di bulan atau di tahun 2022. Maka di satu sisi kita bisa menggunakan topi merah misalkan di awal. Gimana kemarin? Tahun 2021 apa yang teman-teman rasakan selama pandemi? Apa yang kemudian teman-teman kira-kira kita bisa mengeksplorasi sisi-sisi yang mana? Karena kemarin kita tahu 2021 tidak mudah. Maka orang akan menggunakan intuisinya untuk masuk. Misalkan, yuk kita mengembangkan metodologi pembelajaran offline. Ini kan sudah mulai. Kenapa? Ya karena capek deh kalau pakai online. Berarti kita menggunakan merah. Nggak perlu kita lihat analisanya. Kita udah pakai online loh, banyak tools yang kita. Tapi kita melihat offline ini yang masih bang. Oke, kita fokus untuk kemudian offline. Lalu setelah itu, oke, kita bisa putuskan ya, karena kemarin banyak kesulitan kita menggunakan online dan hari ini memungkinkan untuk kemudian belajar secara offline. Yuk kita lihat datanya. Apa sih data yang kita bisa lihat? Oke, siswa kita sekian. Ternyata pandemi ini datanya teman-teman banyak kesulitan, dan jangan lupa di tengah pandemi ini juga ternyata banyak orang yang kemudian mendaftar. Nah, data itu dibuka semuanya. Lalu setelah datanya dibuka, oke, kalau begitu dari data yang ada, kira-kira apa nih hal optimis di tahun 2002 berdasarkan data yang ada yang kira-kira kita akan coba, akan implementasi untuk pembelajaran offline. Tentunya melihat data.
Bisa seperti itu, teman-teman semuanya. Pakai topi biru, merah, putih, dan kuning. Atau skenario yang kedua. Apa ini? Pakai topi biru, hijau, lalu biru lagi, dan terakhir pakai putih, kuning, dan hijau. Apa ini misalkan ini? Oke, pagi ini kita mau meeting, batasannya ini misalkan. Kita akan bikin acara halal bihalal misalkan. Oke. Dan pada akhir nanti meeting kita akan memutuskan kira-kira acara halal bihalal yang menarik tahun 2022 pasca pandemi seperti apa ya. Oke. Setelah itu Anda bisa awali. Yuk teman-teman, ada ide nggak kira-kira? Ide apa nih yang kemudian teman-teman bisa kontribusikan? Apa sih ide-ide halal bihalal yang nggak pernah ada? Mungkin yang teman-teman lihat unik. Ayo silakan teman-teman usulkan. Gunakan topi hijau. Pada momen itu orang-orang akan berlomba-lomba untuk memberikan ide, baik ide masuk akal maupun nggak masuk akal. Jangan dikritisi dulu. Jangan dikritisi. Kenapa? Karena begitu Anda kritisi, Anda menggunakan topi hitam, orang akan turun daya kreativitasnya. Kenapa? Karena nggak mau ngasih ide lagi. Oke, setelah 5 menit, oke guys ya, selesai. Yuk kita ketemu sekitar 30 ide di sini. Yuk kita tata sekarang. 30 ide ini boleh dong kita klaster. Ide-ide ini kita klaster. Oh ternyata kita bisa kelompokkan menjadi 3 besar. Itu menggunakan topi biru. Ya, setelah itu dari 3 besar ini yuk kita analisa berdasarkan datanya masing-masing ini. Faktanya seperti apa? Ya, faktanya seperti apa? Lalu apa hal positif yang kira-kira akan muncul jika kita mengembangkan ide-ide ini menggunakan topi kuning. Lalu apa yang bisa ditambahkan? Ya, bisa ditambahkan hal kreatif supaya ini nggak cuma menarik untuk bisa dilakukan, tapi juga menciptakan sesuatu yang sifatnya baru. Nah, kita bisa pakai topi putih, data, kuning, optimis, dan hijau untuk kemudian melakukan improvement. Ini skenario yang kedua. Skenario yang ketiga bisa. Misalnya menggunakan topi kuning. Oke teman-teman, kita kemarin pertemuan kali ini kita sudah punya data-datanya. Coba kita pertemuan kali ini akan mengobservasi kira-kira hal-hal positif yang akan terjadi. Kira-kira apa faktor-faktor positif yang kemudian bisa muncul. Oke, dalam 5 menit semuanya akan memberikan kontribusi. Oh ini loh keuntungan yang kita akan dapatkan jika ide ini diimplementasikan. Oke, apa hal positif yang lain? Nah, teman-teman, pada momen ini bahkan si orang yang biasanya pesimis sekalipun, itu kita akan dorong untuk menjadi optimis. Jadi, seperti itu. Kita bisa kondisikan karakter orang-orang yang biasanya misalnya punya kecenderungan untuk pesimis, kecenderungan untuk senang bermimpi, topi hijau, tapi dalam momen ini kita akan minta pendapatnya. Apa kira-kira hal positif yang akan kita dapatkan jika ide ini dijalankan? Maka orang akan dipaksa dalam tanda kutip memberikan alternatif solusi yang sifatnya tadi positif. Setelah itu ditimbang, oke, tadi kita sudah nimbang ya hal positif yang kita akan dapatkan seperti ini. Sekarang yuk kita 5 menit ke depan kita melihat kira-kira apa dampak negatif dari ide ini jika dijalankan. Nah ini. Anda mulai melakukan screening kemungkinan gagal, menguji tiap alternatif yang ada. Dan pada saat menggunakan topi hitam, orang yang biasa optimis pun menjadi mau tidak mau kita akan paksa untuk dia menggunakan topi berpikir pesimis. Yuk, kamu ada ide apa? Apa kemungkinan-kemungkinannya? Kalau gagal seperti apa? Lihat dari sisi negatifnya. Nah ini menarik. Topi hitam. Setelah itu, setelah kita ketemu, positifnya udah ketemu, negatifnya udah ketemu, sehingga idenya udah mengerucut, ya. Lalu kita bisa menggunakan topi kuning. Yuk, kita sudah punya 2 ide nih. Ya teman-teman, ide ini yang akan kita wujudkan setelah kita timbang tadi. Kita lihat dari 2 ide ini apa yang kemudian perlu ditambahkan. Nah ini kita menggunakan topi kuning.
mengatasi keberatan, mengoreksi kesalahan, kelemahan. Tapi ujung-ujungnya kita merumuskan sesuatu yang memang masuk akal untuk kita rumuskan. Lalu menggunakan topi hijau. Apa ini untuk melakukan improvement? Anda bisa gunakan topi hitam lagi. Oke, ini benar sih sudah ketemu satu ide, tapi kayaknya kita harus bukan kemudian untuk digagalkan, tidak, tapi kita harus mitigasi. Kira-kira nanti teman-teman worst skenario harus disiapkan ya. Nah, kita bisa menggunakan topi hitam lagi. Evaluasi ulang jika kemungkinan gagal seperti apa. Skenario keempat, sama, kita bisa menggunakan topi biru, overview misalkan. Overview atas keberhasilan selama ini. Apa kira-kira langkah yang kita bisa lakukan untuk rencana masa depan 2022? Lalu gunakan topi merah. Nah, kayaknya dengan melihat kondisi seperti ini 2022, pandemi masih belum berakhir, kayaknya jangan terlalu beresiko deh. Kenapa? Karena kalau kita melihat feeling kita, meskipun kita punya duit, kayaknya jangan semuanya diinvestasikan pada bisnis ini. Kenapa? Mungkin masih belum tepat waktunya. Nah, itu topi merah. Lalu teman-teman bisa lakukan bersama. Oke, kalaupun kita akan memutuskan sebuah keputusan, misalnya kita menjalankan sekolah hybrid, daring dan luring, apa nih hal positif dan negatifnya? Bisa ditimbang-timbang. Dan yang terakhir, oke, setelah kita timbang hal positif dan negatif, jadi kira-kira strateginya apa nih untuk kemudian minggu depan kita akan jalankan sekolah online atau sekolah offline? Apa strateginya? Oh, 50-50, kemudian durasinya cuma 2 jam. Nah, ini kita menggunakan topi biru. Menstrukturkan keputusan menggunakan topi biru. Seperti ini teman-teman semuanya, six set thinking. Teman-teman penting untuk kemudian teman-teman memahami strategi bagaimana menggunakan topi-topi ini pada momen-momen yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apakah kebutuhannya mengambil keputusan? Apakah kebutuhannya mencari alternatif terbaik? Apakah kebutuhannya itu mengkoreksi atau melihat aspek-aspek resiko-resikonya? Maka teman-teman bisa menggunakan topi-topi yang tepat. Saya kira itu teman-teman semuanya, 6 topi berpikir, mudah-mudahan ini membantu cara teman-teman mudah untuk kemudian mufakat, tentunya tanpa menghilangkan sifat kritis, karena pengambilan keputusan yang terbaik selalu berasal dari sikap kritis yang kemudian dimiliki oleh setiap orang anggota tim kita, namun jangan sampai sifat kritis itu kemudian menghalangi kita mengambil keputusan yang efektif. Gunakanlah six set thinking atau 6 topi berpikir ini dengan bijak, ya, dengan waktu yang tepat sesuai dengan pengambilan keputusan yang akan teman-teman inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.